Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah melalui cara diplomasi. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah dengan cara revolusi fisik. Jadi melibatkan kontak senjata antara Belanda dan Indonesia. Ada banyak pertempuran di berbagai daerah untuk tetap mempertahankan kedaulatan NKRI. Yang pertama adalah pertempuran Surabaya, Margarana di Bali, Ambarawa di Magelang, Linggarjati di Banten, ada Medan Area, ada agresi militer Belanda, Renville ini diplomasi ya, Bandung Lautan Api, Merah Putih di Manado, dan pemerintah darurat RI yang pada saat itu di Padang. Yang pertama adalah pertempuran Surabaya 10 November yang diperingati jadi Hari Pahlawan Nasional. Kenapa sangat memorable? Karena pertempuran ini tidak lepas kaitannya dengan peristiwa usaha perebutan kekuasaan dari tangan Jepang. Kemudian 25 Oktober pasukan sekutu yang dipimpin oleh Malabi datang ke Surabaya melakukan suatu kesepakatan dengan Gubernur Jawa Timur pada saat itu. Perjanjiannya adalah Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak ada angkatan perang Belanda. Jadi 100% adalah orang Inggris. Kemudian disetujuinya kerjasama antara dua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, akan ada dibentuk kontak biro sehingga jasa kerjasama dapat terlaksana dengan baik. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja. Jadi Inggris di sini ada beberapa kesepakatan untuk menghilangkan serangan Jepang yang kembali setelah kemerdekaan. Namun ternyata Belanda mengingkari janjinya karena telah membebaskan Kolonel Hur dan kawan-kawan dan melakukan pendudukan di beberapa tempat di Surabaya. Akhirnya pertempuran pada tanggal 28 dan 30 tidak dapat terelakkan karena sebaran pamflet Inggris yang berisi perintah untuk menyerahkan senjata hasil rampasan tentara dari Jepang. Pada tanggal 30 Oktober, Bung Karno datang dan ikut mendamaikan, namun pertempuran tetap berlanjut mengakibatkan Malabi tewas. Inggris lalu mengeluarkan ultimatum yang berisi ancaman bahwa pihak Inggris akan menggempur kota Surabaya dan menyuruh pemimpin bangsa Indonesia di Surabaya untuk menyerah. Namun ultimatum itu tidak ditaati. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945. Ambarawa terjadi di Magelang. Ya, di Ambarawa pada saat itu pertempuran terjadi antara TKR, Tentara Keamanan Rakyat, melawan pasukan sekutu. Pertempuran ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Penyebabnya pihak sekutu mengingkari janjinya yang telah disepakati dalam naskah persetujuan yang antaranya yang pertama adalah pihak sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi APWI, tapi jumlahnya dibatasi. Yang kedua, jalan Ambarawa Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia dan sekutu. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas nikah dalam badan-badannya
badan-badan yang berada di bawahnya. Jadi Inggris itu tidak mau kolaborasi dengan Nika. Kemudian setelah perjuangan yang panjang, akhirnya pada tanggal 15 Desember 45 musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa memiliki arti penting karena letaknya sangat strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam 3 kota sekaligus, Jogja, Ambarawa, dan sekaligus Solo. Ya. Cukup hari ini 2 itu saja untuk tugasnya. Saya tulis di Google Classroom ya.